Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan tutorial pengoperasian CorelDRAW. Di sini perlu diketahui bahwa CorelDRAW adalah program pengolah gambar. Jadi di sini kita akan mengolah gambar, baik itu berupa garis, lengkung, lingkaran, kotak dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah berupa teks. Contohnya untuk membuat baliho, untuk membuat spanduk, selebaran dan sebagainya, serta untuk membuat periklanan-periklanan lainnya. Nah, di sini di dalam CorelDRAW, menu-menunya yang paling atas adalah title bar, tempat menuliskan judul, sedangkan baris keduanya adalah menu bar, tempat menuliskan mengoperasikan menu-menu yang terdiri dari file untuk mengoperasikan file, edit untuk mengedit, view melihat dan sebagainya. Menu utama di sini yang digunakan adalah toolbox. Inilah yang disebut toolbox di paling kiri. Nah, di dalam toolbox di sini nanti kita sudah mulai bisa mengoperasikan ini fix tool, yaitu tempat untuk pointer untuk menunjuk sebuah objek atau menggeser atau mengoperasikan yang lainnya. Nah, di sini kita langsung saja ke menu penulisan atau menggambarnya. Untuk menggambar bebas di sini pakai freehand tool atau kita menekan F5. Di dalam freehand tool kita bisa menggambar bebas, menyorot apa saja. Misalnya di sini bisa gambar orang seperti ini, bisa gambar kartun dan sebagainya. Itulah di freehand tool, berarti menggaris bebas. Nah, sedangkan bawahnya yaitu architect tool, itu semacam penulisan yang seolah-olah kita memakai kuas. Kalau yang atas freehand tool seolah-olah kita memegang pensil atau ballpoint, sedangkan bawahnya itu seolah-olah kita memegang kuas. Nah, jika kita klik di sini, kita klik, kita sudah bisa langsung menuliskannya seperti ini, bisa langsung menggoreskannya, dan hasil goresannya itu seperti goresan kuas. Nah, ini bisa dipergunakan untuk menulis cantik. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Itulah dengan architect tool. Di dalam architect tool di sini juga ada pilihan pakai lift sketch atau pakai smooth drawing. Nah, di dalam arsitektur sendiri kuasnya juga ada banyak pilihan di sini. Kuasnya ada yang kuas seperti ini, ada yang seperti ini. Kita nyoba yang satunya. Sekarang lift sketch. Nah, ini juga lift sketch, macam-macam kayak pensil garis itu untuk membuat sketch. Di dalam lift sketch ketebalannya juga bisa kita atur menjadi lebih tebal, misalnya itulah ketebalannya bisa kita atur. Itu juga kemiringannya juga bisa kita atur. Itulah macam-macam dari menu toolbox dari CorelDRAW. Nah, di sini setelah kita menggambar ini, mengoperasikan gambarnya itu bisa dengan fix tool. Ya, memang harus dengan fix tool untuk memilih sebuah objek. Nah, kita sudah aktif fix tool. Untuk memilih sebuah objek, kita tinggal mengklik objek tersebut. Ya, kalau klik sekali berarti milih satu seperti ini. Nah, saya undo. Kalau memilih lebih dari satu, bisa tekan sorot langsung seperti ini. Nah, kita geser. Ya, seperti itu. Juga bisa dengan menekan spasi kalau kita memilih lebih dari satu. Seperti ini. Terus tekan spasi, terus berikutnya seperti ini. Nah, itu itulah sekedar pengoperasian tentang pensil dan kuas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kotak. Kotak di sini untuk, atau yang dalam bahasa komputernya adalah rectangle, itu untuk membuat kotak. Nah, di sini jika kita klik yang segitiga di sudut kanan bawah, itu muncul
dua macam kotak, yaitu kotak putus-putus dan kotak rapat. Nah, yang rapat dulu seperti yang ini. Jika kita mau membuat kotak yang persegi 4 persis, kita tekan kontrol biar dia persis segi 4. Nah, kalau bebas kita tidak perlu menekan kontrol seperti ini. Itu cara membuat kotak. Nanti teman-teman bisa berlatih sendiri pengoperasian lebih lanjutnya. Sekarang di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran juga sama. Untuk membuat lingkaran, agar lingkaran itu sebangun atau panjang dan lebarnya sama, kita menekan kontrol baru tarik. Nah, dia selebar apapun dia tetap bulat. Kalau tidak tekan kontrol dia bisa lonjong, berarti tergantung kebutuhan. Nah, kita hapus dengan klik ini, tekan del, klik, tekan del dan sebagainya. Di dalam lingkaran kita juga mengenal 3 point ellipse. Nah, berarti kita membuat sebuah titik untuk menciptakan sebuah lingkaran. Saya coba seperti ini. Titik pertama di sini, titik seperti ini. Nah, seperti itu. Bikin garis, mau selebar apa lingkarannya. Setelah itu lepas, tarik. Itulah cara membuat ellipse. Nah, kemudian di sini ada poligon. Poligon ini untuk membuat segi berapa. Nah, standarnya di sini adalah segi 6 seperti ini. Nah, kayak logo Tuturi Handayani itu. Tapi di samping segi 6 di sini juga ada beberapa pilihan dengan mengklik yang sudut kiri bawah. Diklik di sini ada beberapa macam. Ada setar, itu bintang untuk membuat bintang seperti ini. Ada spiral untuk membuat spiral. Kemudian yang berikutnya comment shape. Nah, di sini comment shape macam-macam comment. Nah, di sini ada comment shape-nya banyak sekali ini. Ya, tinggal pilih gambar mana yang akan kita pergunakan. Bisa memilih ini, tinggal klik untuk panah, kita tinggal panah ke bawah seperti itu. Kita lanjutkan untuk pengenalan toolbox yang lain. Impact tool dan grafik. Nah, grafik bisa dicoba atau semacam ini. Itu berarti untuk membuat kayak kembang api. Kemudian di sini ada text tool. Text tool ini justru yang sangat penting sekali karena di sini dipergunakan untuk menulis, baik menulis secara formal atau menulis untuk menulis cantik, untuk membuat logo, untuk membuat baliho, spanduk dan sebagainya. Itulah sangat mutlak dalam penulisan teks ini. Untuk penulisan teks kita tinggal mengklik teksnya, kemudian arahkan pada posisi yang diinginkan. Misalnya di sini kita tinggal menuliskan saja. Nah, biar ini saya perbesar ini. Perlu diketahui bahwa kotak yang berada di dalam ini yang sekarang saya sorot ini adalah kertasnya atau area, atau dalam bahasa komputernya adalah drawing area, itu tempat menggambarnya ini. Walaupun sementara kita bisa menggambar di luar terlebih dahulu kemudian dimasukkan, tapi yang nantinya tercetak adalah yang ada di dalam kotak ini. Berarti seandainya seperti ini saya buat kotak 2 seperti ini, kalau kita cetak yang tercetak adalah yang di dalam. Nah, sekarang kita mencoba menulis. Untuk menulis sangat mudah sekali, tinggal kita klik, kemudian kita tuliskan teks yang akan kita tulis. Misalnya inilah untuk
untuk menuliskan teks. Dan nanti pengoperasian teks itu di CorelDRAW sangat banyak sekali. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe agar berbagai ilmu bisa tetap berlanjut. Mari kita lanjutkan Pengenalan CorelDRAW untuk pemula sampai mahir. Mari kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya mengenai pewarnaan. Di dalam CorelDRAW memang kita cuma bermain dengan garis, area atau kotak, dan warna serta teks. Jika kita membuat sebuah objek, misalnya objek kotak di sini, dan objek kotak itu kita mau beri warna, itu sangat mudah. Nah, di sini kita tinggal memilih warnanya merah misalnya. Nah, kita klik warna merah, dia akan berubah menjadi merah. Nah, misalnya kita copy ini ke sebelahnya, misalnya kita membuat kotak lagi, atau misalnya kita membuat lingkaran. Nah, lingkaran itu kita mau kasih warna biru, kita tinggal mengklik warna biru. Untuk mengganti warna ya sama, kita aktifkan dulu yang akan diganti warna. Misalnya yang kotak ini kita aktifkan dengan mengklik, kemudian kita klik warnanya. Caranya sangat mudah. Nah, kemudian sekarang jika kita mengoperasikan tulisan, nah, kita menulis dengan menulis saja. Kita menuliskan sesuatu di dalam kotak. Kita nulis saja di sini. Untuk menulis di CorelDRAW itu sama seperti menulis di lainnya, cuma di sini tidak mengenal batasan. Tidak seperti di Microsoft Word. Nah, untuk pemberian warna tulisan juga sama. Misalnya ini kita tinggal, saya geser saja ini ke sini. Misalnya tulisannya kita mau kasih warna merah, kita klik warna merah. Mau ganti warna biru, kita klik warna biru. Nah, misalnya bentuk tulisan mau dirubah, itu di sini ada fontnya sebelah atas. Nah, kita klik font, misalnya ini, ataupun ganti yang lain, misalnya Comic Sans seperti ini. Di dalam penulisan di sini ada marginnya, yaitu perataannya di sini. Dengan untuk perataan teks, misalnya teks yang lebih dari satu baris, di sini ada non, berarti tidak ada perataan, left berarti rata kiri, center rata tengah, dan right rata kanan. Itulah perataannya. Di sini untuk menebalkan bold, dia jadi tebal. Itulah pengoperasian teksnya. Demikian pengenalan CorelDRAW untuk pemula, mudah dan asik. Untuk tutorial-tutorial lainnya bisa Anda lihat di channel Komputer Mendoan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.